Alangkah kasihannya orang-orang yang hidup di dunia. Mereka keluar dari dunia ini dalam keadaan mereka belum merasakan kenikmatan yang paling tertinggi di dunia. Ditanya sama murid-muridnya atau sama orang-orang di sekitarnya, wa ayyu syai'in aladdu ma fiha, apa yang kamu maksud sebagai sesuatu yang paling nikmat di dunia ini? Maka beliau mengatakan, ma'rifatullah wa mahabbatuhu wal unsu bi dzikrihi wa syauqu ila liqa'ih. Sesuatu yang paling nikmat di dunia itu adalah mengenal Allah, mencintainya, merasakan kebahagiaan ketika menyebut namanya, ketika mendekatkan diri dengannya, dan merasa rindu untuk bertemu dengannya. Ini gambaran yang luar biasa dari ulama ini. Dia sampai mengatakan kasihan penduduk dunia. Artinya sangat rugi mereka kalau tidak merasakan hal ini. Orang yang beriman, yang seharusnya sumber kebahagiaan itu dekat dengan dirinya, tapi kok dia tidak merasakannya. Kita kenal ulama Islam yang sangat terkenal dengan karya-karya besarnya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, Ahmad Ibnu Abdul Halim Ibnu Abdul Salam Dimashqi, yang sangat terkenal dengan karya-karya beliau dan perjuangan beliau terhadap Islam. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala itu diceritakan oleh murid beliau yang terkenal, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau pernah dalam masa tertentu dalam hidupnya itu, karena mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mendakwakan tentang pemahaman yang benar dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah, pernah difitnah oleh orang-orang yang tidak senang dengan dakwah beliau, sehingga beliau dipenjara dan disiksa. Tapi subhanallah, ketika mengalami masa-masa seperti ini, justru beliau terpancar pada wajah beliau pada saat itu gambaran tentang keadaan hati beliau yang sebenarnya. Jadi di penjara badannya, tapi justru orangnya kelihatan kayak bahagia banget hidupnya. Ini seperti persaksian dari murid beliau sendiri. Bahkan dalam kondisi saat-saat seperti ini, dia mengeluarkan pernyataannya, beberapa pernyataannya yang terkenal. Di antaranya, beliau pernah mengatakan, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada sorga. Barang siapa belum masuk ke dalam sorga di dunia ini, maka dia tidak akan masuk di sorga di akhirat nanti. Sesungguhnya di dunia ini ada sorga, yang barang siapa belum masuk ke dalam sorga di dunia ini, dia tidak akan masuk dalam sorga di akhirat nanti. Kemudian pernyataan beliau yang lain pada saat itu juga yang terkenal, beliau pernah mengatakan, semoga Allah merahmatinya, al-mahbusu man hubisa qalbuhu an rabbih wal ma'suru man asirahu hawahu. Orang yang terpenjara itu adalah orang yang dipenjara hatinya dari Rabbnya, dari Allah. Dan orang yang tertawan itu adalah orang yang ditawan oleh hawa nafsunya. Ini kita bisa bayangkan ya, orang yang beliau sedang disiksa, dan penjaranya zaman dulu tidak seperti sekarang ya. Zaman dulu itu digali tanah dalam, kemudian masuk ke dalam tanah tersebut. Tidak seperti sekarang. Dalam kondisi seperti ini justru beliau tidak merasakan penderitaan. Kenapa sebabnya? Karena beliau punya kebahagiaan dalam hati yang tidak bisa terpisah dari diri beliau dalam kondisi apapun. Waktu di pengajian street saya bawakan sebab kenapa para sahabat Nabi SAW demikian kuat berpegang teguh dengan Islam. Di awal-awal Nabi SAW mendakwakan agama Islam, padahal kita ketahui kalau kita baca sejarah Sirah Nabawiyah, ketika Nabi SAW masih di Mekah itu berbagai macam penderitaan dan penyiksaan yang dialami oleh kaum muslimin. Belum lagi mereka harus berhijrah meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarganya. Belum lagi berhadapan dengan orang-orang kafir Quraisy yang sampai memboikot mereka sehingga mereka kehabisan bahan makanan. Sekarang pertanyaannya, apakah mereka tidak kelaparan? Apakah mereka tidak merasa sakit ketika disakiti? Apakah mereka tidak merasakan penderitaan sebagaimana layaknya manusia normal yang lainnya? Kalau disakiti ya sakit. Apa jawabannya? Jawabannya mereka merasakan. Kayak manusia biasa mereka, bukan orang-orang yang, bukan malaikat, hanya begitu ya. Waktu disakiti ya mereka sakit.
Waktu disiksa mereka tersiksa. Waktu Bilal disiksa sampai dijemur, ya kita tahu semua, sampai ditulis dengan batu yang panas. Dan kita tahu sendiri di Arab Saudi mungkin mirip-mirip seperti di sini ya. Kalau sedang panas seperti saat ini, saya umroh kurang lebih 2 pekan kemarin, itu kurang lebih suhunya sampai saat ini 50 derajat gitu ya. Itu masih belum puncak-puncak banget ya saat ini di Madinah. Disiksa dengan siksaan seperti itu, apakah dia tidak merasa sakit? Jawabannya dia merasa sakit. Tapi kenapa dia bertahan? Jawabannya satu, karena kenikmatan yang dirasakan dalam hatinya demikian besarnya sehingga melebihi semua penderitaan tersebut. Itu rahasianya. Karena demikian kemanisan iman kalau sudah masuk ke dalam hati, maka tidak ada seorang pun, tidak ada sesuatu pun yang bisa menggantikannya. Nah, ini disebutkan hal ini dalam sebuah dialog yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, kitab Sahih Bukhari. Di awal-awal ada kitab namanya Kitab Bad'il Wahyi, permulaan turunnya wahyu. Imam Bukhari membawakan satu riwayat ya, kisah tentang sewaktu orang-orang kafir Quraisy mengutus utusan untuk menjumpai Raja Romawi yang ada di wilayah Syam waktu itu, agak dekat dengan Madinah. Syam itu ya agak dekat sekali ya, sekitar wilayah Palestina dan sekitarnya ya, Lebanon ya, juga Suriah, kemudian Yordan, itu namanya Syam. Diutus ke sana untuk menemui Raja Romawi ini untuk mengadukan tentang seseorang yang mereka tuduh mengaku sebagai nabi, itu nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Maksudnya mereka ingin meminta bantuan kepada Raja Romawi ini tentang keadaan tersebut. Intinya terjadilah pertemuan yang kita ketahui. Raja Romawi Heraklius adalah termasuk seseorang yang paham tentang kitab Injil. Dia paham tentang kitab Injil dan tahu isinya, sehingga dia mengetahui ciri-cirinya nabi yang akan diutus di akhir zaman. Kesimpulannya, dia mengajukan pertanyaan yang banyak yang waktu itu dijawab oleh, dia memilih siapa yang paling dekat hubungan nasabnya dengan Nabi SAW, yang waktu itu yang menjawabnya adalah Abu Sufyan radhiyallahu anhu, yang kemudian masuk Islam dan menceritakan kisah ini. Pertanyaan yang banyak tentang ciri-cirinya Nabi ini, kesimpulannya akhirnya Raja Romawi ini mengakui bahwa ini adalah benar Nabi yang diutus di akhir zaman. Nah, di antara pertanyaan dalam hadis yang panjang ini yang disampaikan oleh Heraklius kepada Abu Sufyan yang menjadi utusannya orang kafir Quraisy waktu itu adalah tentang keadaannya pengikutnya. Para pengikutnya Nabi ini alaihissalatu wassalam, yaitu para sahabat. Dia bertanya seperti ini diantaranya. Fahal yartaddu ahadun minhum sakhtatan lidinihi ba'da an dakhala fihi? Apakah ada salah seorang di antara pengikutnya Nabi ini, karena dia masih kata-kata begitu ya, salah seorang di antara pengikutnya Nabi ini yang kemudian murtad meninggalkan agamanya setelah dia masuk ke dalam Islam? Ya wajar, karena diceritakan demikian besar penderitaan yang mereka alami, demikian banyak cobaan, wajar kalau ada yang meninggalkan agama, ada yang murtad begitu. Maka dia bertanya seperti itu. Apakah ada salah seorang di antara pengikut Nabi ini yang tidak bertahan dengan agamanya sehingga dia murtad? Maka luar biasa dijawab oleh Abu Sufyan dengan jujur pada waktu itu dengan mengatakan, lah, tidak ada sama sekali. Jadi lihat ya, ini keberhasilan Nabi SAW dalam mendidik umatnya, sehingga beliau mampu untuk dengan izin Allah memasukkan Islam dalam hati mereka dengan demikian kuatnya, sehingga mereka tidak akan meninggalkannya selama-lamanya. Jadi tidak ada yang murtad. Bayangkan dalam kondisi yang demikian sulit, demikian besar penderitaan yang mereka alami. Kemudian dikomentari oleh Abu Sufyan berdasarkan ilmu yang diketahui dari kitab Injil, bahwasanya memang ini benar. Itulah keadaannya pengikutnya para nabi. Mereka tidak akan meninggalkan agamanya selama-lamanya. Sebabnya apa? Beliau mengatakan, kadzalikal imanu hina tukhalitu basyashatuhul qulub. Demikianlah, memang demikian keadaannya iman kalau kemanisannya itu telah masuk ke dalam hati manusia. Kalau iman sudah masuk ke dalam hati, tidak akan dia berpisah selama-lamanya. Seseorang yang memilikinya tidak akan meninggalkan selama-lamanya iman tersebut dengan apapun diganti. Dia nggak akan mau.
Ini keadaannya. Nah, untuk memasukkan iman ini yang sekarang kita butuhkan. Bagaimana supaya kita merubah, kita benar-benar merasakan Islam ini sebagai sesuatu yang indah. Karena kita semua secara teori sepakat, ya. Tidak ada seorang pun yang beriman yang tidak sepakat mengatakan bahwa agama Islam ini disyariatkan dan diturunkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Dia yang menciptakan manusia. Mestinya dia yang lebih tahu tentang apa yang mendatangkan kebaikan bagi alam semesta. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang demikian sempurna sifat-sifatnya, ilmunya sempurna, hikmahnya, ya, menempatkan segala sesuatu tepat pada tempatnya, semua sifat-sifatnya yang sempurna, kemudian dia menurunkan syariat yang akan memberatkan orang-orang yang menjadi kekasihnya di dunia, orang-orang yang beriman kepadanya. Tidak mungkin. Makanya tidak akan mungkin seseorang itu kalau jauh dari perintah Allah dia akan merasakan kebahagiaan yang tinggi. Tidak mungkin, mustahil selama-lamanya. Orang yang berbahagia adalah orang yang mengikuti aturan Zat yang menciptakan alam semesta ini. Karena dia yang paling tahu tentang apa yang mendatangkan kebahagiaan bagi manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir." Bukankah Allah yang menciptakan alam semesta ini, dialah yang mengetahui apa yang terbaik bagi makhluknya, dan dia maha lembut lagi maha mengetahui segala sesuatu. Makanya kita yakin bersama, orang yang berbahagia hidupnya adalah tergantung dari sejauh mana dia menyempurnakan keimanannya dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengamalkan amalan soleh, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, balasannya apa? Sungguh-sungguh kami akan berikan baginya kehidupan yang indah, kehidupan yang baik, kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan di dunia, dan kami akan berikan balasan di akhirat nanti dengan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan di dunia. Ayat ini satu di antara sekian banyak ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan orang yang berbahagia dengan sesungguhnya di dunia ini adalah orang yang berpegang teguh dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu orang yang taat itu tidak menderita hidupnya di dunia. Dan ini termasuk persangkaan yang keliru, bahkan sangka buruk kepada Allah. Kalau orang yang mengatakan na'udzubillahi min dzalik, orang yang mengikuti agamanya Allah akan menderita di dunia. Tidak mungkin. Allah yang menciptakan alam semesta, di tangannya lah segala kebaikan, di tangannya lah segala kemaslahatan, segala kebahagiaan, segala kemuliaan. Apakah dia tidak mampu membahagiakan kekasihnya, orang-orang yang beriman kepadanya? Tidak mungkin. Sampai kemudian kita menyangka orang-orang yang berbahagia itu orang-orang yang kafir atau non-muslim dengan dunia yang mereka miliki. Tidak mungkin. Padahal Allah menyatakan dalam ayat lain dalam Al-Quran, "Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan merasakan kehidupan yang sempit di dunia dan akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Jadi yang namanya ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit penuh dengan penderitaan, ini dirasakan oleh manusia sesuai dengan jauhnya mereka dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memahami dan mengamalkannya. Nah, inilah yang saya katakan tadi, harus disepakati oleh semua orang yang beriman. Secara teori kita sepakati ini. Tapi kenapa hal ini sulit terwujud dalam diri kita? Jawabannya seperti ucapannya Heraklius tadi. Butuh iman itu dimasukkan ke dalam diri kita. Kita ketahui Islam itu pembagian tingkatan Islam yang benar seperti yang disebutkan dalam hadis Jibril. Islam itu 3 tingkatan. Islam artinya orang yang melaksanakan Islam secara zahir, ya. Dia bersyahadat, dia sholat, dia puasa. Yang ini juga bisa jadi termasuk orang-orang munafik, ya, karena dia pun mengaku dan kita tidak tahu hatinya, begitu ya. Tingkatan yang kedua iman. Yang ketiga ihsan. Yang iman itu sudah mengimani dalam hatinya. Yang ihsan itu dia sudah bisa beribadah kepada Allah seolah-olah dia melihat Allah. Makanya kalau ada yang membagi Islam dengan selain ini, itu pembagian yang tidak benar, tidak ada dalilnya. Jadi ada orang membagi Islam katanya apa ini? Syariat, hakikat, ma'rifat. Nah, ini tidak ada dalilnya sama sekali.
Jangankan di hadis yang sahih, di hadis yang palsunya tidak ada, apalagi hadis yang sahih pembagian tersebut ya. Nah, jadi Islam iman. Di zamannya Nabi SAW, orang-orang Arab, Badui, Arab pedalaman, yang kita ketahui mereka itu paling keras orangnya. Sampai saat ini orang-orang Saudi masih seperti itu, masih yang dari dalam. Itu paling sulit diatur, paling keras penentangannya, tapi juga paling pede dalam Islam. Merasa sudah paling bagus Islamnya. Nah, ketika mereka mengaku sudah beriman dengan benar, turun firman Allah. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab mengatakan kami beriman dengan sempurna. Iman sudah masuk dalam hati kami. Allah menegur mereka, "Qul lam tu'minu." Katakan kepada mereka, ya Rasulullah, kalian itu belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakanlah kami itu baru berislam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, dan keimanan itu belum masuk ke dalam hatimu. Jadi iman belum masuk ke dalam hati. Apa sebabnya? Karena hati kita banyak ditutupi dengan kotoran atau penyakit, sehingga iman sulit masuk. Kita belum bersungguh-sungguh untuk membersihkan hati kita supaya kesucian iman ini mudah masuk. Makanya syariat Islam, petunjuk Nabi SAW itu diperumpamakan dalam ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW seperti hujan. Rasulullah SAW bersabda, "Inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathali ghaitin asaba ardhon." Sesungguhnya perumpamaan dari ilmu dan petunjuk yang aku bawa dari Allah Subhanahu wa ta'ala seperti hujan. Hujan itu kalau turun ke bumi, dia akan menyegarkan dan menyuburkan tanah, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dan diambil manfaatnya bagi binatang dan manusia. Ketika dia turun ke lembah, ke sungai, seperti yang digambarkan dalam surat Ar-Ra'd, ketika Allah menurunkan hujan ke lembah, ke sungai, yang tadinya sungai ini kering, kita dapati banyak kotoran-kotoran yang terdapat di dasar sungai. Kalau kita perhatikan ya, di musim kering ada ranting-ranting, daun-daun berkumpul semua di dasar sungai. Tersingkir pula ranting-ranting tersebut. Makanya kalau kita perhatikan, aliran sungai yang semakin deras itu di tepi-tepinya mesti banyak kotoran. Kenapa? Karena dengan derasnya air tadi, lama-kelamaan kotoran-kotoran tersebut akan tersingkir ke samping, sehingga nanti lama-kelamaan airan air yang akan terus mengalir adalah yang murni. Ini keadaannya, ilmu itu akan mudah masuk, petunjuk Allah itu akan mudah menetap, dan dengan itulah seseorang akan sedikit demi sedikit merasakan kenikmatan Islam. Makanya orang yang beriman rugi dia kalau hidupnya itu penuh dengan kekalutan pikiran, banyak masalah. Rugi. Kenapa? Karena dia dekat kepada Allah yang menguasai alam semesta beserta isinya. Dia dekat kepada Al-Quran yang diturunkan sebagai sumber kebahagiaan yang hakiki. Rugi orang yang beriman kalau tidak merasakan hal tersebut, kalau dia tidak mengambil itu semua sebagai petunjuk. Nah, ini oleh karena itu Nabi SAW dalam hadis yang sahih pernah menggambarkan tentang sholat. Dalam hadis riwayat An-Nasa'i, beliau bersabda, "Wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah." Dijadikan penghibur bagi hatiku, kesenangan bagi jiwaku ketika aku melaksanakan sholat. Dalam hadis yang lain disebutkan Nabi SAW kalau mendapatkan sesuatu perkara yang menyedihkan beliau, segera melaksanakan sholat. Subhanallah, cara penyelesaian yang paling baik. Ya, tidak seperti kebanyakan orang saat ini, kalau dia sedang kalut pikirannya, meskipun dia tidak melakukan hal-hal yang diharamkan, minimal dia mencari sesuatu yang bersifat duniawi, meskipun ini tidak terlarang. Jadi saat ini kita kalau sedang ada masalah, sedang sumpah pikiran kita naik ke gunung atau ke pinggir pantai. Tujuannya untuk refreshing. Iya, ini penting kalau di tempat-tempat yang ada gunungnya, ada pantainya. Bagaimana kalau tidak ada pantai dan gunung?
seandainya kita menyelesaikan masalah dengan mendekatkan diri kepada Zat yang menciptakan pantai dan gunung, maka dimanapun kita berada kita akan bisa menyelesaikan masalah kita. Nah, ini yang ditempuh oleh Nabi SAW. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, wajulilat qurratu aini fis shalah, dijadikan penyejuk penghibur bagiku ketika aku melaksanakan sholat. Jadi Nabi SAW tinggal di padang pasir yang jauh dari pantai dan gunung yang indah, tapi beliau adalah orang yang paling bahagia hidupnya. Nah, ini pensucian jiwa, menundukkan jiwa dari nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan. Itu hakikatnya takwa. Makanya Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ketakwaannya, sucikanlah jiwaku, engkau adalah sebaik-baik yang mensucikan dan membersihkannya. Ini Ramadan. Jadi makanya dalam Ramadan kita kenapa syariatkan berbagai macam ketentuan dari Allah yang berhubungan dengan upaya menundukkan hawa nafsu. Kita jelas di bulan Ramadan meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Itu sudah jelas, hal-hal yang diharamkan secara umum di luar Ramadan maupun di dalam bulan Ramadan. Bahkan dalam bulan Ramadan lebih besar lagi, seperti naudzubillah min dzalik, minum khamr misalnya, memakan hal-hal yang diharamkan dan seterusnya. Tapi ada plusnya. Juga dilarang melakukan sebagian dari perbuatan yang asalnya dulu dihalalkan sebelum Ramadan. Dalam rangka apa? Dalam rangka menundukkan hawa nafsu. Terbiasa untuk mengendalikan jiwa kita agar mudah nanti menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya dilarang makan, minum yang ini asalnya dibolehkan sebelum Ramadan. Dari sinilah kenapa Ramadan memiliki keistimewaan yang sangat besar, karena benar-benar Ramadan itu merupakan bulan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk meraih satu sifat, yang sifat ini merupakan syarat untuk mencapai takwa kepada Allah, yaitu sabar. Kesabaran. Dalam bulan Ramadan semua jenis sabar yang 3 terkumpul. Sabar dalam melaksanakan perintah Allah, jelas kita harus tetap melaksanakan perintah Allah. Karena itu dalam Ramadan ini merupakan kesempatan untuk meraih sifat sabar. Sabar itu kedudukannya dalam Islam, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, innahu fil imani bimanzilatir ra'si fil jasadi fa idza quti'a ar-ra'su fala baqa'a lil jasad. Kedudukan sabar pada keimanan adalah seperti kedudukannya kepala pada tubuh manusia. Kalau kepala hilang dari tubuh, apa yang terjadi? Mati manusia. Kalau sabar hilang dari iman, artinya iman binasa. Nah, inilah bulan Ramadan. Oleh karena itu benar-benar ya, jadi kesempatan di bulan Ramadan untuk kita bisa melatih diri kita berbuat kebaikan ya. Sedikit demi sedikit kita menundukkan hawa nafsu kita untuk bisa memahami perintah Allah, mengamalkannya. Bisa kita bayangkan ya, dengan kita berpuasa di bulan Ramadan, banyak melaksanakan kegiatan ketaatan, salat tarawih misalnya, apa yang kita bayangkan sebelum Ramadan sedikit demi sedikit hilang. Waktu sebelum Ramadan kita mungkin berpikir, bagaimana saya bisa berpuasa dalam suasana yang sedemikian panas, dari mulai terbitnya fajar sampai matahari terbenam. Sulit dibayangkan. Tapi setelah kita lalui 2 hari, 3 hari, 4 hari, apa yang terjadi? Semuanya jadi mudah, semuanya menjadi indah. Ini merupakan bukti bahwa sebenarnya jiwa manusia itu kalau dibiasakan dalam taat, lama-kelamaan dia terbiasa. Cuman masalahnya manusia termotivasi untuk hal-hal yang bersifat gaib ya, karena surga dan neraka itu gaib, tidak kelihatan. Itu lebih sulit dimotivasi. Kalau untuk perkara-perkara dunia semua berlomba-lomba. Biar disuruh kerja berat, yang penting gajinya besar, sudah dia akan melaksanakan hal tersebut dengan senang, padahal dia menderita. Nah, sementara Islam yang hakikatnya adalah manis, nikmat, balasannya juga demikian besar, itu manusia kurang termotivasi karena hal-hal yang berhubungan dengan perkara yang gaib yang perlu dipaksa dirinya untuk bisa mencapai atau bisa termotivasi melaksanakan hal tersebut. Dari sinilah yang namanya perjuangan menundukkan hawa nafsu. Dan ini perlu kita ingat, sepakat semua para ulama bahwa nafsu manusia itu adalah penghalang utama bagi manusia untuk mencapai takwa kepada Allah.
Jadi kalau orang tidak bersiap untuk menundukkan hawa nafsunya, pertama belajar petunjuk Allah, kemudian menundukkan hawa nafsunya untuk mengamalkan petunjuk Allah, dan bersabar dalam menghadapi semua itu. Kalau tidak siap menghadapi semua ini, tidak ada seorang pun yang bisa mencapai takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hendaknya kita ingat sekali lagi, Islam itu indah, iman itu manis. Saya kemarin bawakan waktu di sini beberapa hadis Nabi SAW, yang di situ Nabi SAW menggambarkan iman yang sempurna sebagai halawatul iman, iman kemanisan iman, ta'amal iman, kelezatan iman. Ini menunjukkan bahwasanya memang pada hakikatnya, dan itulah memang yang harus diyakini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan agama Islam ini untuk membahagiakan manusia. Dijadikan kesenangan di dunia ini untuk orang-orang yang beriman, karena cuma mereka lah yang berhak untuk mendapatkan pengagungan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berusaha untuk kembali kepada Islam, belajar Islam yang benar, memahami petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak bertobat dan istighfar untuk menghilangkan kotoran dalam hati kita, banyak berusaha menundukkan hawa nafsu dengan belajar agama, memahami, kemudian mengamalkannya, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling penting ya, karena Allah yang menguasai hati kita. Berdoa minta agar kita diberi kesempatan untuk merasakan kenikmatan iman di dunia ini, sebelum nanti kita rasakan balasan yang lebih sempurna dan lebih baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di akhirat nanti. Ya, karena sudah waktu, maka pembahasannya masih panjang. Mudah-mudahan ini cukup sebagai muqaddimah, dan nanti bisa diteruskan dengan membaca makalah yang sudah tulis makalah tentang masalah ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semua dengan bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan rahmat dan pengampunannya di bulan ini. Serta semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita dengan petunjuknya untuk mencapai kedudukan-kedudukan yang mulia dan kebaikan-kebaikan yang besar dalam agamanya. Demikianlah kajian ringkas pada sore hari ini. Minta maaf atas segala kekurangan, dan afwan juga kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah.